Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman Islam serta kesehatan selalu diberikan kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, banyak sekali permintaan agar channel dakwah yang sederhana ini juga ikut-ikut memberi support kepada teman-teman kita yang ada di Palestina, yang saat ini berjuang hidup mati melawan Zionis Israel. Teman-teman sekalian, sebelum kita bahas secara fikih bagaimana hukum berjihad bagi teman-teman kita yang di Palestina, kemudian bagi kita yang ada di negara Indonesia atau negara belahan dunia yang lain gitu ya, kita sepakati dulu persepsi kita bahwa Palestina adalah clear sebagai Darul Islam dan itu berdaulat merdeka, sudah diproklamirkan sekitar tahun 1988 yang lalu, kemudian ini sudah diakui oleh mayoritas negara-negara dunia dan sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi clear. Nah, kemudian Israel ini adalah kafir harbi kalau kita nisbatkan dengan Palestina, karena kedua negara ini tidak pernah berdamai, tidak pernah melakukan gencatan senjata yang proporsional. Dan yang harus diingat bahwa Israel ini terus-menerus ini memasuki wilayah Palestina, jadi di jalur Gaza ini sudah membuat pemukiman penduduk, membuat aturan, bahkan jalur Gaza ini yang luasnya hanya 41 kilo, panjangnya 11 km, lebarnya ini konon menjadi penjara terbesar di dunia karena memang dikepung selama-lamanya oleh Israel. Teman-teman kita tidak mudah untuk keluar masuk, pasokan makanan tentu kurang, ekonomi juga sudah lumpuh, dan ini sekali lagi Israel tidak pernah melakukan gencatan senjata secara real maupun mengadakan perdamaian secara real dengan Palestina. Jadi ini clear. Jadi jangan sampai ada persepsi-persepsi peperangan yang terjadi akhir-akhir ini. Ini dipicu oleh Palestina, begitu. Ini kan ada demo dan seterusnya. Sekali lagi sesungguhnya tidak hanya demo yang berhak dilakukan oleh teman-teman kita Palestina, tapi angkat senjata sejak dulu semenjak Israel ini menjajah Palestina. Jadi ini harus clear dulu. Jadi jangan sampai ini kemudian menjadi alasan Palestina lah yang salah karena yang micu. Tidak begitu. Jadi sudah lama Israel menginjak-injak negara berdaulat Palestina. Jadi Darul Islam. Kemudian ada orang kafir harbi menginjak-injak martabat, kemudian ingin merebut wilayah Palestina. Ini clear dulu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana hukum jihadnya? Kita sudah menyiapkan kitab I'anatul Thalibin, karya besar dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, ini Fathul Mu'innya. Kemudian nanti kita juga membaca I'anatul Thalibin Syekh Abu Bakar Sato. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara jihad, jadi jihad itu al-jihad fardu kifayatin kula amin. Sesungguhnya jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan oleh sebagian negara Islam atau umat Islam idza kanal kufar bi biladihim. Apabila orang kafir ini berada di negaranya, tadi tidak sampai memasuki negara-negara Islam. Nah, wa wujubul jihad wujubul wasailal maqasid. Nah, sesungguhnya teman-teman sekalian, peperangan ini bukan kewajiban maqasid, tapi kewajiban wasail. Jadi ada perantara saja. Jadi perantara media yang hukumnya wajib, gitu ya. Karena untuk mencapai maksud yang wajib, gitu. Karena kalau maksud ini wajib, maka wasailnya juga wajib. Nah, oleh sebab itu di sini dijelaskan idil maksud lil qital innama huwal hidayah wa masiwaha minasyahadah. Karena tujuan utama dari jihad itu bukan peperangan fisik, bukan, tapi adalah bagaimana orang-orang kafir ini mendapatkan hidayah. Kemudian satu sisi orang Islam yang berjuang ini mendapatkan mati syahid kalau dia meninggal. Wa amma qatlul kufar falaisa bimaksudin. Jadi kalau berperang melawan orang kafir yang ada di negaranya, ini bukan tujuan. Hatta law amkanal hidayah bi iqamati dalil bi wari jihadin kana aula minal jihad. Sehingga kalau hidayah
ini lebih efektif dengan cara iqamatud dalil, kita berdakwah agar dia masuk Islam, agar dia mau berdamai, tidak menjadi kafir harbi, bekerja sama dengan baik, maka ini jauh lebih utama daripada jihad-jihad fisik. Sekali lagi ini adalah konteks apabila mereka ada di negaranya. Nah, wa indakhulu ail kufar baldatan lana ta'ayana jihad ala ahliya ayata ayanu ala ahliha at-taf'u bima amkanahum. Nah, konteksnya sekarang adalah bagaimana kalau kafir itu masuk ke negara kita seperti Zionis Israel sudah puluhan tahun ini menginjak-injak negara Palestina. Maka ini kewajibannya adalah menjadi fardu ain. Jadi siapapun ini wajib untuk berperang melawan orang-orang kafir. Bahkan yang tidak asalnya tidak kewajiban jihad ini menjadi jihad, seperti anak-anak, para wanita ini mempunyai kewajiban untuk berperang menjadi fardu ain. Karena limtina il istislam li kafir, karena kita adalah Islam tidak boleh pasrah terhadap orang kafir. Jadi lebih baik mati daripada menyerahkan diri. Ini adalah prinsip fikih kita. Oleh sebab itu di dalam Ihya Ulumuddin nanti bisa dibuka di dalam juz 2 316. Kita pernah mengkaji bagaimana hukum bom bunuh diri. Maka bom bunuh diri kalau di Indonesia tentu mati-mati sangit ini ya. Jadi haram besar itu kalau dipilih. Kalau di Palestina ini tentu ini adalah hukumnya sangat dianjurkan oleh fikih kita. Karena bom bunuh diri. Bom bunuh diri bukan bunuh diri, tapi adalah meledakkan bom. Dianya mati, kemudian juga efeknya bagi orang-orang kafir juga luar biasa. Apakah merusak fasilitasnya atau juga membunuh mereka. Ini sangat-sangat dianjurkan. Bom bunuh diri di dalam ma'rokatil harbi atau di dalam situasi peperangan. Nah, wa ta'ayyana alaman duna masafati qasrin minha. Siapa yang punya kewajiban di Palestina ini? Apakah hanya desa atau wilayah yang hanya berperang? Tidak. Tapi ini imtidat memanjang sampai masafatul qasri, jarak 91 kilo atau 119 km. Karena jarak qasr ini juga ulama terjadi perbedaan pendapat. Oleh sebab itu kalau kita lihat teman-teman sekalian, Palestina ini hanya sekitar 6.000 km. Jadi mirip dengan Bali. Bali 5.700. Kalau Madura 4.250. Jadi mirip dengan Bali. Kalau Jawa jauh lah. Jawa itu 128 km. Jadi Palestina ini hanya 5% gitu ya dibanding Jawa. Nah, di samping itu ini juga mempunyai kewajiban adalah wakadha mangkana ala masafatil qasri ilam yakfi ahluha wa man yalihim fayasiru fardhu ainin fi hakiman korubat. Ya, teman-teman sekalian, kewajiban fardhu ain ini ternyata tidak hanya dibebankan masyarakat Palestina, tapi juga dibebankan apabila ini tidak mencukupi. Dan kita tahu Israel di belakangnya negara-negara adidaya, tentu Palestina tidak sebanding. Oleh sebab itu yang dekat dengan Palestina, kita tahu Palestina berbatasan dengan Mesir, maka ini juga kewajiban untuk membantu Palestina, wajib fardu ain. Kemudian Yordan ini juga wajib. Ini clear seperti di dalam kajian fikih kita, karena dia adalah dekat, sementara masyarakat atau negara Palestina tidak mungkin secara hitung-hitungan kekuatan militernya mampu menandingi Israel. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian kita clear bahwa saat ini yang paling penting bagi masyarakat dunia adalah satu kata: bagaimana kita membela dan mensupport teman-teman kita di Palestina. Jangan ada sedikit pun kita membela Israel karena timingnya tidak tepat. Saya tahu bahwa perdamaian ini di atas segala-galanya, tapi perdamaian ini juga harus berdiri di atas keadilan. Israel mundur dulu dari tanah Palestina, baru maka kita mengadakan perjanjian-perjanjian. Kita bantu Palestina untuk melakukan perjanjian yang berkeadilan. Kemudian negara Indonesia itu juga menyerukan bagaimana terjadi perdamaian. Tapi syaratnya sekali lagi, Israel ini harus keluar dulu dari negara berdaulat Palestina. Banyak sekali teman-teman sekalian yang di luar yang kita sebutkan, Indonesia dan negara Muslim, bagaimana kita juga jihad dengan bi'amwalihim, dengan donasi. Tapi kita ingatkan, banyak sekali donasi-donasi ini yang mengordinir tapi tidak digunakan sebagai mestinya.
Jadi disalahgunakan untuk pribadi maupun untuk golongan-golongan tertentu, dan ini kita harus berhati-hati. Ini clear dan ini sangat baik, tapi saya lagi ini harus kita hati-hati dalam memberikan bantuan dan donasi ke teman-teman kita Palestina. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.